Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, ada satu beban yang sering dibawa manusia sepanjang hidupnya, bukan terlihat oleh mata, tidak terasa oleh tangan, namun beratnya mampu membuat langkah terasa lambat, napas terasa sempit, dan hidup seakan berjalan dengan tertatih. Beban itu bernama luka. Luka karena kata-kata, luka karena pengkhianatan, luka karena perlakuan yang tidak adil, luka karena pernah berharap lalu dikecewakan. Luka-luka ini jarang disadari sebagai beban. Ia disimpan rapi, dikubur dalam-dalam, lalu disebut sebagai sudah lewat. Padahal yang sudah lewat hanyalah kejadiannya. Rasanya masih tinggal di dalam. Tanpa disadari, luka yang belum dilepaskan mengubah cara memandang hidup, membuat hati lebih waspada, pikiran lebih tegang, dan jiwa lebih mudah lelah. Banyak doa dipanjatkan, banyak usaha dilakukan, namun hidup tetap terasa berat, seakan ada sesuatu yang menghalangi aliran kemudahan. Seakan rezeki datang, lalu tertahan di ambang pintu, bukan karena Allah menahan pemberiannya, namun karena hati terlalu penuh oleh sesuatu yang seharusnya sudah dilepas. Dalam keheningan batin, luka yang disimpan berubah menjadi ikatan. Ikatan yang mengikat pikiran pada masa lalu. Ikatan yang membuat energi kehidupan tidak lagi mengalir bebas. Sementara luka itu masih tinggal, menjadi beban yang terus dibawa kemana-mana. Disinilah satu pertanyaan penting muncul, bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk merenung dengan jujur. Apakah luka itu masih ingin disimpan, atau sudah waktunya dilepaskan? Karena hati yang menggenggam luka terlalu erat, akan sulit menerima kelapangan. Seperti gelas yang penuh lumpur, air jernih tidak punya ruang untuk masuk. Allah Maha Memberi, namun kelapangan hanya singgah pada hati yang bersedia dilapangkan. Dan di antara banyak jalan menuju ke lapangan hidup, ada satu langkah yang sering dianggap sepele, namun sesungguhnya sangat dalam, yaitu memaafkan. Bukan memaafkan untuk membenarkan perbuatan, bukan memaafkan untuk melupakan kejadian, bukan pula memaafkan agar segalanya kembali seperti semula. Memaafkan adalah keputusan batin untuk berhenti memikul beban yang bukan lagi milik diri. Memaafkan adalah melepaskan hak untuk terus terluka, membebaskan hati dari penjara masa lalu, menyerahkan keadilan kepada Allah yang Maha Mengetahui, Maha Adil, dan tidak pernah lalai. Saat hati mulai lapang, napas terasa lebih ringan, pikiran tidak lagi mudah tersulut, keputusan hidup menjadi lebih jernih, dan dari kejernihan itulah, kemudahan mulai menemukan jalannya. Rezeki datang dengan cara yang tidak disangka. Pertemuan terasa lebih hangat, masalah tetap ada, namun tidak lagi terasa menekan. Bukan karena hidup berubah secara ajaib, melainkan karena hati tidak lagi menghalangi aliran kebaikan. Maka pembahasan ini bukan tentang orang lain, bukan tentang siapa yang salah atau benar, melainkan tentang satu pilihan sunyi yang mampu mengubah cara hidup berjalan. Pilihan untuk melapangkan hati, pilihan untuk berhenti menyimpan luka, pilihan untuk memaafkan, bukan demi siapapun, melainkan demi ketenangan jiwa dan keberlimpahan yang Allah telah siapkan. Dan dari sinilah perjalanan pembahasan dimulai. Perjalanan memahami mengapa memaafkan bukan tanda kelemahan, melainkan pintu menuju hidup yang lebih ringan, lebih lapang, dan lebih damai. Tidak semua luka datang dengan darah dan air mata. Sebagian luka hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus. Ia bersembunyi di balik senyum, tersimpan dalam diam, dan dibungkus oleh kalimat, "Sudah tidak apa-apa." Luka seperti ini seringkali dianggap selesai hanya karena tidak lagi dibicarakan. Padahal yang berhenti hanyalah suaranya, bukan keberadaannya. Luka batin lahir dari peristiwa-peristiwa yang dianggap sepele oleh dunia, namun membekas dalam jiwa. Kata-kata yang merendahkan, janji yang diingkari, kepercayaan yang dikhianati, atau perhatian yang tidak pernah diberikan. Semua itu mungkin terjadi sekali, namun rasanya bisa tinggal bertahun-tahun. Bukan karena kejadian itu besar, melainkan karena hati tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk melepaskannya. Seringkali luka batin tidak terasa sebagai luka. Ia menjelma menjadi kelelahan yang sulit dijelaskan, menjadi rasa berat setiap kali memulai sesuatu, menjadi ketidaknyamanan saat melihat orang tertentu atau mendengar topik tertentu. Tanpa disadari, reaksi-reaksi ini adalah tanda bahwa luka masih hidup, masih bekerja, dan masih memengaruhi cara jiwa merespons kehidupan. Luka yang tidak disadari juga mengubah cara melihat dunia. Hati menjadi lebih waspada,
lebih mudah curiga dan sulit merasa aman. Pikiran terus berjaga, seolah takut kejadian lama terulang kembali. Dari sinilah kelelahan batin bermula. Bukan karena terlalu banyak masalah hari ini, melainkan karena terlalu banyak beban masa lalu yang masih dibawa. Dalam keadaan seperti ini, hidup tetap berjalan, aktivitas tetap dilakukan, tanggung jawab tetap dipenuhi, namun semuanya terasa lebih berat dari seharusnya. Bukan karena kurang kuat, melainkan karena ada bagian dalam diri yang terus menahan, mengingat, dan mengikat. Luka yang belum dilepaskan diam-diam menguras energi kehidupan. Yang lebih halus lagi, luka batin sering disamarkan dengan pembenaran, diberi nama kehati-hatian, ketegasan, atau kewaspadaan. Padahal di balik itu, ada hati yang belum benar-benar sembuh, ada rasa yang belum selesai, ada bagian diri yang masih berharap keadilan datang dari manusia, bukan dari Allah. Padahal setiap luka yang disimpan terlalu lama akan mengeras. Ia tidak lagi terasa perih, namun menjadi beban. Seperti batu kecil yang terus dimasukkan ke dalam saku, awalnya tidak terasa, namun lama-kelamaan membuat langkah semakin berat. Bukan karena batunya bertambah besar, melainkan karena jumlahnya terus bertambah tanpa disadari. Allah menciptakan hati bukan untuk menjadi tempat penyimpanan luka, melainkan sebagai ruang cahaya, ketenangan, dan kepercayaan. Namun ketika hati dipenuhi oleh rasa sakit yang tidak dilepaskan, cahaya sulit masuk. Bukan karena Allah menjauh, melainkan karena ruangnya telah sesak. Di titik inilah pentingnya kejujuran batin. Bukan untuk mengingat kembali luka dengan kemarahan, melainkan untuk menyadari bahwa ia masih ada. Karena sesuatu yang tidak disadari tidak akan pernah bisa disembuhkan, dan sesuatu yang tidak disembuhkan akan terus memengaruhi hidup, meski tidak pernah disebut namanya. Menyadari luka bukan tanda kelemahan. Justru itulah awal dari kelapangan, sebab hanya hati yang berani melihat beban yang dipikulnya, yang akhirnya mampu meletakkannya kembali. Dan dari kesadaran inilah, langkah menuju kelegaan perlahan terbuka. Banyak hati menolak memaafkan bukan karena tidak mampu, melainkan karena memaafkan sering dipahami secara keliru. Di dalam pikiran, memaafkan terasa seperti bentuk kekalahan, seolah orang yang melukai dibiarkan menang, sementara luka harus ditelan sendirian. Dari pemahaman inilah penolakan batin muncul, halus namun kuat. Sebagian mengira memaafkan berarti membenarkan perbuatan yang salah. Seakan dengan memaafkan, semua luka menjadi sah, semua kesalahan menjadi wajar. Padahal memaafkan tidak pernah dimaksudkan untuk menghapus kebenaran. Yang salah tetap salah, luka tetap luka. Memaafkan bukan tentang mengubah fakta, melainkan tentang mengubah beban di dalam hati. Ada pula anggapan bahwa memaafkan berarti melupakan. Padahal tidak semua luka bisa dilupakan. Ingatan adalah bagian dari perjalanan hidup. Namun yang memberatkan bukanlah ingatan, melainkan emosi yang terus melekat padanya. Memaafkan tidak menghapus memori, tetapi melepaskan muatan rasa sakit yang tersimpan di dalamnya. Kesalahpahaman lain yang sering muncul adalah anggapan bahwa memaafkan berarti harus kembali dekat, kembali percaya, dan kembali membuka pintu yang sama. Padahal, memaafkan tidak selalu berarti mendekat. Ada luka yang sembuh justru ketika jarak dijaga. Memaafkan adalah urusan batin, bukan kewajiban untuk mengulang hubungan. Di balik semua kesalahpahaman itu, ada satu benang merah yang sama, yaitu ketakutan kehilangan keadilan. Hati merasa bahwa dengan memaafkan, hak untuk marah, hak untuk menuntut, dan hak untuk merasa benar akan hilang. Padahal keadilan tidak pernah berada di tangan manusia sepenuhnya. Keadilan sejati berada di sisi Allah yang Maha mengetahui apa yang terlihat dan yang tersembunyi. Selama keadilan masih dituntut dari manusia, hati akan terus berjaga. Selalu ada harapan agar luka diakui, kesalahan disesali, dan permintaan maaf disampaikan. Namun ketika harapan itu tidak terwujud, luka kembali terasa segar, seolah baru terjadi kemarin. Inilah lingkaran yang melelahkan jiwa. Memaafkan bukanlah tindakan untuk orang lain. Ia adalah keputusan untuk berhenti menggantungkan ketenangan pada sikap manusia. Memaafkan berarti memindahkan beban pengadilan dari hati sendiri ke tangan Allah. Bukan karena menyerah,
melainkan karena percaya bahwa tidak ada satupun peristiwa yang luput dari perhitungannya. Dalam pemahaman yang lebih dalam, memaafkan adalah bentuk penjagaan diri. Ia menjaga hati agar tidak terus-menerus hidup dalam masa lalu. Ia melindungi jiwa dari kelelahan yang tidak perlu. Ia menghentikan aliran energi yang terbuang untuk mengingat, membayangkan dan mengulang rasa sakit yang sama. Saat makna memaafkan diluruskan, perlahan penolakan batin melemah. Yang sebelumnya terasa berat mulai terlihat sebagai jalan keluar, bukan jalan yang mudah, tetapi jalan yang membebaskan, jalan yang tidak menuntut perubahan dari siapapun selain kesiapan hati untuk melepaskan. Dan dari sinilah makna memaafkan mulai bergeser. Bukan lagi sebagai kewajiban moral, bukan sebagai tuntutan agama yang kering, melainkan sebagai pintu menuju ke lapangan hidup. Pintu yang hanya bisa dibuka ketika hati memahami bahwa ketenangan tidak datang dari pembalasan, melainkan dari penyerahan kepada Allah. Hidup tidak selalu menjadi berat karena masalah yang besar. Seringkali yang membuat langkah terasa lambat adalah kondisi batin yang tidak lapang. Hati yang sempit menjadikan hal kecil terasa menekan, percakapan sederhana terasa melelahkan, dan hari yang biasa terasa penuh beban. Bukan karena dunia bertambah keras, melainkan karena ruang di dalam diri semakin menyempit. Hati yang sempit bukan tercipta dalam semalam. Ia terbentuk perlahan dari luka yang tidak dilepaskan, dari kekecewaan yang dipendam, dan dari rasa tidak adil yang terus diulang dalam pikiran. Setiap emosi yang tidak diselesaikan mengambil sedikit ruang di dalam hati. Hingga pada suatu titik, tidak banyak ruang tersisa untuk ketenangan. Dalam keadaan hati yang sempit, pikiran bekerja lebih keras dari seharusnya. Segala sesuatu dianalisis berlebihan. Setiap kejadian dikaitkan dengan pengalaman lama. Setiap masalah terasa seperti ancaman. Dari sinilah hidup terasa melelahkan, bahkan ketika tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Kondisi batin seperti ini juga memengaruhi cara melihat takdir. Kesulitan terasa sebagai hukuman, penundaan terasa sebagai penolakan. Padahal bisa jadi Allah sedang menata sesuatu yang lebih tepat. Namun hati yang sempit sulit mempercayai proses. Ia lebih sibuk mempertahankan luka lama daripada membuka ruang bagi hikmah baru. Rumi pernah mengingatkan dengan lembut namun dalam, di luar gagasan tentang benar dan salah, ada sebuah ladang, di sanalah perjumpaan terjadi. Kutipan ini bukan tentang menghapus kebenaran, melainkan tentang melampaui pertentangan batin yang terus mengikat jiwa. Selama hati sibuk berdiri di medan benar dan salah, ia sulit menemukan ketenangan. Kelapangan justru hadir ketika hati bersedia keluar dari perlawanan yang tak berujung. Hati yang lapang tidak berarti hidup tanpa masalah. Namun masalah tidak lagi tinggal terlalu lama di dalam. Ia datang sebagai peristiwa, lalu pergi sebagai pelajaran. Berbeda dengan hati yang sempit, di mana satu kejadian bisa tinggal bertahun-tahun, berubah bentuk menjadi beban, kecurigaan dan ketakutan yang tidak disadari. Ketika hati mulai lapang, perubahan terasa halus namun nyata. Napas terasa lebih dalam. Reaksi tidak lagi meledak-ledak. Keputusan diambil dengan lebih jernih. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena cara meresponsnya menjadi lebih tenang. Inilah tanda bahwa beban batin mulai berkurang. Allah tidak membebani manusia di luar kesanggupannya. Namun seringkali beban yang paling berat bukan berasal dari takdir hari ini, melainkan dari masa lalu yang belum dilepaskan. Ketika hati menolak melepaskan, beban itu terus dibawa kemanapun melangkah. Kelapangan hidup selalu berawal dari kelapangan hati. Tidak ada jalan lain. Selama hati sempit, rezeki terasa sempit, waktu terasa sempit, dan hubungan terasa sempit. Namun, ketika hati mulai dilapangkan, hidup pun perlahan mengikuti. Bukan karena dipaksa, melainkan karena alirannya kembali menemukan ruang. Dan disinilah memaafkan mulai menampakkan perannya. Bukan sebagai tuntutan moral, tetapi sebagai kunci pembuka ruang batin. Sebuah keputusan sunyi yang pelan-pelan mengubah berat menjadi ringan, sesak menjadi lapang, dan kegelisahan menjadi penyerahan kepada Allah. Rezeki sering dipahami hanya sebagai hasil usaha dan doa. Padahal dalam perjalanan hidup, ada faktor batin yang sangat menentukan kelancaran rezeki, yaitu kondisi hati. Hati yang lapang memudahkan aliran, sementara hati yang sempit tanpa disadari menahan banyak hal.
Bukan karena Allah menahan pemberiannya, melainkan karena ruang di dalam diri terlalu penuh. Ketika luka masih disimpan, sebagian besar energi kehidupan terserap untuk menjaga ingatan lama tetap hidup. Pikiran sibuk mengulang kejadian, membandingkan keadaan, dan mempertahankan rasa tidak adil. Energi yang seharusnya digunakan untuk melihat peluang, membangun relasi dan mencipta kebaikan justru habis untuk bertahan dari masa lalu. Orang dengan hati yang berat sering merasa hidupnya tertutup, meski jalan sebenarnya terbuka. Kesempatan datang, namun tidak disadari. Pertemuan terjadi, namun tidak dimanfaatkan. Bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena fokus batin masih terikat pada luka. Dalam keadaan seperti ini, rezeki tidak hilang, hanya tidak terbaca. Memaafkan mengubah keadaan ini secara perlahan. Saat hati berhenti menggenggam luka, ruang batin mulai terbuka. Fokus kembali ke hari ini. Pikiran menjadi lebih jernih. Keputusan diambil tanpa dorongan emosi lama. Dari kejernihan inilah, rezeki menemukan jalannya. Rezeki tidak selalu datang sebagai uang, ia hadir sebagai ide yang tepat waktu, pertemuan yang membawa kebaikan, kesehatan yang terjaga, dan ketenangan yang membuat hidup terasa cukup. Semua bentuk ini membutuhkan hati yang siap menerima. Dan kesiapan itu lahir dari kelapangan, bukan dari ketegangan. Dalam banyak kisah kehidupan, terlihat bahwa orang-orang yang ringan hatinya lebih mudah bergerak. Mereka tidak banyak terikat pada masa lalu, tidak terlalu sibuk membuktikan apapun. Langkah mereka sederhana, namun konsisten. Dari kesederhanaan inilah, Allah bukakan jalan-jalan yang tidak disangka. Sebaliknya, hati yang penuh dendam membuat hidup terasa seperti melawan arus. Usaha tetap dilakukan, namun terasa berat. Doa tetap dipanjatkan, namun terasa jauh. Bukan karena doa tidak didengar, melainkan karena hati belum siap menerima jawabannya. Memaafkan bukan jaminan hidup tanpa ujian, namun memaafkan membuat ujian tidak lagi menguras jiwa. Masalah datang sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai ancaman. Dalam keadaan ini, kesabaran tumbuh lebih alami dan kepercayaan kepada Allah menjadi lebih dalam. Allah Maha mengetahui isi hati. Ketika hati dilapangkan dengan ikhlas, bukan demi siapapun, melainkan demi ketenangan batin, seringkali perubahan mulai terjadi tanpa disadari. Pintu-pintu kecil terbuka. Jalan-jalan yang dulu tertutup perlahan terlihat. Bukan karena dipaksa, melainkan karena waktunya telah tiba. Kelapangan hidup bukan hadiah yang jatuh dari langit. Ia tumbuh dari keputusan batin yang berani. Keputusan untuk berhenti membawa beban yang tidak lagi perlu. Keputusan untuk menyerahkan urusan yang telah lewat kepada Allah. Dari penyerahan inilah, rezeki menemukan ruang untuk mengalir. Memaafkan tidak selalu harus dilakukan di tengah hiruk-pikuk aktivitas. Justru waktu terbaik untuk melepaskan luka adalah saat tubuh mulai diam dan pikiran perlahan tenang. Menjelang tidur, ketika dunia luar mereda, hati lebih mudah diajak berbicara dengan jujur. Di saat inilah beban yang selama ini tersembunyi dapat dilepaskan dengan lembut. Sebelum memulai, biarkan tubuh berada dalam posisi yang nyaman. Tidak perlu ritual yang rumit, cukup suasana tenang, cahaya redup, dan kesediaan untuk berhenti sejenak dari pikiran hari ini. Niatkan dalam hati untuk melapangkan diri, bukan untuk mengingat luka dengan kemarahan, melainkan untuk mengakhiri keterikatannya. Mulailah dengan napas yang disadari. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Rasakan udara memenuhi dada dan perut. Tahan sejenak selama 2 hitungan. Lalu hembuskan napas perlahan melalui mulut selama 6 hitungan, seolah seluruh beban ikut keluar bersama hembusan itu. Ulangi pola ini beberapa kali hingga napas terasa lebih dalam dan stabil. Setiap tarikan napas diniatkan sebagai penerimaan. Setiap hembusan napas diniatkan sebagai pelepasan. Tidak perlu memaksa apapun. Biarkan ritme napas menjadi jembatan antara tubuh dan hati. Saat napas mulai tenang, perhatian pun ikut mereda. Dalam keadaan ini, bayangkan satu persatu wajah orang-orang yang pernah meninggalkan luka. Tidak perlu semuanya sekaligus. Biarkan muncul secara alami. Tidak perlu mengulang kejadian atau kata-kata yang menyakitkan. Cukup sadari bahwa luka itu pernah ada dan kini tidak lagi ingin dibawa. Saat satu wajah hadir dalam kesadaran, tarik napas perlahan.
Di dalam hati ucapkan niat memaafkan, bukan untuk membenarkan perbuatan, melainkan untuk membebaskan diri dari ikatan rasa sakit. Saat menghembuskan napas, bayangkan beban yang selama ini menempel perlahan terlepas dan menjauh. Jika emosi muncul, biarkan, tidak perlu ditolak. Napas menjadi penopangnya. Tarik perlahan, hembuskan lebih panjang. Setiap hembusan adalah penyerahan. Setiap tarikan adalah ruang baru yang dibuka. Lakukan dengan sabar, tanpa target, tanpa paksaan. Setelah itu, serahkan seluruh urusan kepada Allah. Dalam hati, hadirkan keyakinan bahwa keadilan tidak pernah hilang. Apapun yang tidak sanggup diselesaikan oleh manusia, Allah Maha mampu menyelesaikannya dengan cara yang paling tepat. Penyerahan ini bukan kelemahan, melainkan bentuk kepercayaan yang dalam. Akhiri dengan beberapa napas tenang. Rasakan perbedaan di dada, di bahu, di wajah. Tidak harus langsung terasa ringan sepenuhnya. Cukup ada sedikit ruang yang terbuka. Sedikit kelonggaran sudah cukup untuk memulai perubahan. Latihan ini tidak ditujukan untuk menyelesaikan semua luka dalam satu malam. Ia adalah proses. Setiap malam, satu ikatan dilepaskan. Setiap malam, hati diberi kesempatan untuk menjadi lebih lapang. Dari kebiasaan kecil inilah, ketenangan bertumbuh perlahan. Dan ketika tidur datang dalam keadaan hati yang sedikit lebih ringan, alam bawah sadar ikut bekerja menyelaraskan diri. Pagi hari pun sering terasa berbeda. Bukan karena masalah hilang, melainkan karena beban tidak lagi dibawa sepenuhnya. Inilah langkah kecil yang, bila dilakukan dengan konsisten, membuka jalan menuju hidup yang lebih tenang dan lapang dengan izin Allah. Pada akhirnya, hidup tidak meminta kesempurnaan. Hidup hanya meminta kelapangan, dan kelapangan tidak lahir dari banyaknya yang dimiliki, melainkan dari sedikitnya beban yang dibawa. Luka yang belum dilepaskan adalah beban yang paling sering dilupakan, namun paling berat dampaknya. Memaafkan bukan tentang masa lalu, melainkan tentang hari ini dan esok. Ia adalah keputusan sunyi untuk berhenti membiarkan kejadian lama mengatur langkah yang sekarang. Bukan untuk orang lain, bukan untuk dunia, melainkan agar hati kembali menjadi tempat yang layak bagi ketenangan, kejernihan dan rezeki yang Allah alirkan. Ketika luka dilepaskan, hati tidak lagi sibuk mempertahankan rasa sakit. Energi kembali utuh, pikiran menjadi lebih jernih. Doa mengalir dari tempat yang lebih dalam. Dari kondisi inilah, hidup perlahan terasa lebih ringan, urusan terasa lebih mudah, dan rezeki menemukan jalannya dengan cara yang tidak selalu disangka. Tidak ada paksaan dalam memaafkan. Tidak ada tenggat waktu. Setiap hati punya ritmenya sendiri. Namun satu langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas seringkali lebih berarti daripada niat besar yang terus ditunda. Cukup dimulai dari kesediaan untuk tidak lagi menyimpan luka sendirian. Dan sebagai penanda niat dan pengingat bagi diri sendiri, silakan tulis angka 77 di kolom komentar. Bukan sebagai simbol mistis, melainkan sebagai makna batin. Angka 7 melambangkan proses penyucian dan perjalanan jiwa. Ia menjadi niat yang ditegaskan, yaitu membersihkan hati dan melapangkannya kembali. Sebuah isyarat bahwa proses ini sedang dimulai dengan kesadaran. Semoga setiap angka yang ditulis menjadi doa yang tidak terucap. Doa agar hati dilapangkan, doa agar luka dilepaskan, doa agar hidup berjalan dengan lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh kepercayaan kepada Allah. Semoga Allah mengganti setiap luka yang dilepaskan dengan ketenangan, mengganti setiap beban yang diserahkan dengan kelapangan, dan membukakan jalan-jalan kebaikan yang selama ini tertahan. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.